pada masa-masa seperti ini sebenarnya kita bisa memiliki waktu lebih banyak untuk kita bisa berelasi dengan anak remaja kita. Oleh karena itu di dalam kebenaran firman Tuhan, Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Tetapi saya percaya dalam masa-masa ketika mereka sudah beranjak remaja ini tidaklah mudah. Ketika kita memberikan konten yang baik tanpa disertai dengan pendekatan yang baik, seringkali disalah mengerti oleh anak-anak remaja kita. Saudara, video singkat ini saya namakan dengan klik series. Mengapa dinamakan klik? Karena orang tua butuh klik dengan anak remajanya. Sedangkan anak remaja saat ini lebih suka dengan teman-temannya, lebih suka klik dengan pacarnya, lebih suka klik dengan sahabat-sahabatnya. Bukankah orang tua yang seharusnya merebut hati anaknya dan kemudian mengisinya dengan konten kebenaran firman Tuhan? Maka saya percaya ketika klik ini terwujud, maka konten itu akan lebih mudah untuk disampaikan kepada anak-anak remaja kita. Topik yang pertama ini, kita akan mendengar sharing dari keluarga Pak Roni dan Ibu Juni Suwandi. Mereka dikaruniai 3 anak remaja, dan saat seperti ini mereka berkumpul di 3 anak remaja, dan saya percaya pengalaman mereka akan menjadi berkat buat kita semua. Sharing akan diwakilkan oleh Ibu Juni Suwandi. Oke, selamat malam semuanya. Saya Juni, mama dari 3 orang anak remaja. Anak pertama, Selin, usia 18 tahun. Anak kedua, Kevin, usia 16 tahun. Anak ketiga, Kenneth, usia 14 tahun. Lebih banyak komunikasinya, gimana gitu, sekarang sudah sekolah begini, kamu oke nggak, bisa mengatur jadwal dengan baik nggak, ada kesusahan nggak? Ya Supar bilang dia enggak, cuma kita siapin laptop aja sama internet, paling malamnya aja prepare, karena semua nggak punya, kan laptop kita terbatas, jadi mesti gantian kan, paling malamnya sudah ada komunikasi, misalnya dia bilang besok aku mau pakai laptop ini, nah malamnya udah disiapin, biasanya gitu. Karena mereka sudah terbiasa dengan pola yang teratur sejak kecil. Jadi mereka tahu kapan harus belajar, kapan harus main, kapan dia harus olahraga, kapan dia boleh main game, karena jadwalnya dari kecil itu udah teratur. Jadi memang sangat menolong ketika mereka remaja. Kalau anak yang cewek juga pernah ngadepin, anak yang cowok juga pernah ngadepin. Ngadepin sih kadang-kadang, maksudnya kok tiba-tiba gitu loh, ngomongnya menjadi nadanya lebih tinggi gitu loh. Kok maksudnya kita ngomong gini dia jadi sensitif sih gitu. Sikapnya kayak misalnya lebih sinis gitu, ngalamin gitu. Cuman ya saya merasa mau mengerti lah gitu. Misalnya kalau yang perempuan kan mungkin ada faktor hormonal, gitu. Mungkin karena dia lagi hormonal. Kalau yang laki-laki saya ngerasa mungkin dia punya kecemasan. Misalnya nih dia tahu besok itu bakal ada ulangan misalnya. Ini contoh case anak saya, misalnya besok ada ulangan Mandarin misalnya. Yang dia rasa tahu itu kelemahan dia gitu loh. Tapi waktu saya mengerti tentang kelemahan anak itu, dia kan jadi kayak uring-uringan gitu ya. Apalagi dia belajar tapi nggak bisa-bisa tuh. Pasti moodnya jadi berubah. Nah, cuma dari itu saya belajar untuk memahami kondisi dia, di mana besok tuh dia akan bertempur dan dia belum siap. Itu mempengaruhi juga. Jadi kayak dia sendiri juga nggak tahu gitu loh, kenapa ya saya tuh begini gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin itu salah satu bentuk kecemasan juga. Saya yang belajar lebih sabar ya. Lebih sabar, lebih ngertiin, terus lebih tanya, mama tuh bisa bantu apa ya? Misalnya gitu, kalau dia ngomong memang nggak bisa bantu apa-apa gitu, ya paling nanti saya bilang ya udah mama dukung dalam doa aja. Terus dengan ya itu apa sih bisa buat nenangin dia, kasih makanan gitu loh. Waktu kamu belajar ini nih anterin ke kamarnya, taruh di mejanya gitu loh. Misalnya bikinin susu gitu, susu Milo, atau bikinin
roti coklat gitu, apa dikasih pisang 2 biji gitu. Menunjukkan bahwa ada orang tua loh yang support kamu. Kalau misalnya kita ngomong belajar lagi gini-gini, itu kayaknya lebih menambah pressure-nya dia ya, lebih malah tertekan gitu. Lebih baik kita mengisi dalam hal lain lah, dan mendoakan supaya dia lancar, cepet nempel gitu.